Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilatul Khair, NIM 19075142. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian pangan gizi yang berjudul pentingnya dukungan orang tua terhadap siswa SMK, program Tata Boga dan kematangan karir. Yang terhormat yaitu dosen pengampu Ibu Rahmi Ohlinesti STP MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan abstrak penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua dan bagaimana pencapaian karir siswa SMK program keahlian Tata Boga. Subjek dalam penelitian adalah siswa SMK kelas 11 program keahlian Tata Boga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling serta menggunakan metode skala dalam pengumpulan datanya. Hipotesis penelitian adalah pengaruh positif terhadap skala dalam pengumpulan datanya. Hipotesis penelitian adalah pengaruh positif terhadap siswa SMK program keahlian Tata Boga dengan dukungan orang tua dalam pencapaian karir. Perbandingannya yaitu adalah 37,3% dengan 62,7% untuk dukungan orang tua dan karir siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan orang tua, semakin tinggi pula dalam pencapaian karir siswa program Tata Boga. Sedangkan untuk pihak sekolah, memberitahukan informasi tentang pendidikan dan karir selanjutnya kepada siswa agar bisa termotivasi, mengajak siswa untuk terbiasa merencanakan dan evaluasi orientasi masa depan mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang, bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan siswanya menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif di dunia dan mampu menciptakan lapangan kerja adalah SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan kejuruan subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kejuruan melalui SMK diharapkan oleh pemerintah sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan mampu menjawab tantangan dunia kerja secara nyata. Siswa SMK lebih diprioritaskan untuk mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya, mampu membuat sebuah produk, dan menyiapkan sikap siap kerja. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja, serta pengembangan pendidikan menengah kejuruan, serta mengembangkan sikap siswa SMK kejuruan Tata Boga. Kurikulum SMK memuat bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian untuk memenuhi tujuan sekolah kejuruan. Salah satu bidang keahlian yang diselenggarakan adalah bidang pariwisata dengan program keahlian Tata Boga. Dan paket keahlian terdiri dari jasa boga dan PESRI, di mana siswa SMK diajarkan dalam pengetahuan dasar dalam pengolahan makanan, penyajian makanan, dan di bagian pastry dapat mengetahui bagaimana pengolahan dan penyajian kue maupun roti. Program keahlian Tata Boga di era sekarang ini memiliki peranan yang cukup penting. Program keahlian Tata Boga merupakan suatu bidang keahlian yang memiliki banyak kesempatan kerja dengan banyak ruang untuk berkembang seperti hotel, restoran, rumah sakit, ada kafe, dan bisa juga memiliki usaha sendiri. Hal tersebut dikarenakan selama populasi manusia terus bertambah, maka permintaan untuk makan akan selalu ada. Kesadaran masyarakat akan kesehatan diri yang semakin meningkat menimbulkan permintaan yang meningkat pula terhadap persediaan makanan yang berkualitas. Prospek karir di bidang Tata Boga juga cukup bagus karena semua orang membutuhkan asupan makan di setiap harinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalahnya. Yang pertama, sudah mulai kurangnya dukungan orang tua terhadap siswa dalam pencapaian karir dan pendidikan lanjutan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi perbandingan antara siswa yang memiliki dukungan diri orang tua maupun siswa yang
kurang dukungan terhadap orang tua. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama yaitu keterkaitan antara dukungan orang tua terhadap karir siswa SMK program keahlian tata boga. Yang kedua yaitu dukungan orang tua dibatasi pada dukungan instrumental dan dukungan penilaian. Yang ketiga, subjek penelitian yang dibatasi pada siswa kelas 11 tata boga SMK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu rumusan masalah penelitian ini. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan dukungan orang tua? Yang kedua, apa saja aspek-aspek pada dukungan orang tua? Yang ketiga, apa itu kematangan karir? Yang keempat, apa saja aspek-aspek kematangan karir? Yang kelima, apa saja faktor-faktor kematangan karir? Yang keenam, yaitu apa keterkaitan dukungan orang tua dengan kematangan karir? Nah, tujuan penelitiannya itu yaitu untuk mengetahui dukungan orang tua, untuk mengetahui aspek-aspek pada dukungan orang tua, untuk mengetahui kematangan karir, untuk mengetahui aspek-aspek kematangan karir, untuk mengetahui faktor-faktor kematangan karir, untuk mengetahui keterkaitan dukungan orang tua dengan kematangan karir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2-nya yaitu kajian teori. Yang pertama adalah pengertian dukungan orang tua. Dukungan orang tua adalah bagaimana interaksi yang dikembangkan oleh orang tua dan dicirikan oleh perawatan, kehangatan, persetujuan, dan berbagai perasaan positif orang tua terhadap anak. Dukungan orang tua juga merupakan dukungan yang positif berkaitan dengan hubungan serta antara anak dengan orang tuanya, memiliki rasa harga diri yang tinggi serta keberhasilan akademis dan perkembangan moral yang maju. Dukungan orang tua sangatlah perlu bagi anak remaja yang mau masuk ke dalam kategori dewasa, terutama anak SMK, karena di sekolah menengah kejuruan memiliki tujuan untuk bisa lanjut ke lapangan kerja. Dukungan orang tua sangatlah penting untuk bisa menilai minat bakat anak. Pilihan jurusan anak SMK pasti memerlukan pendapat dan dukungan dari orang tua, karena orang tua mengenal bakat anaknya itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dukungan orang tua. Yang pertama adalah dukungan emosional. Nah, yang kedua itu juga ada dukungan penghargaan dan dukungan informasi. Yang terakhir yaitu dukungan instrumental. Selanjutnya, pengertian kematangan karir. Kematangan karir merupakan sejauh mana individu mampu mengukur kemampuannya untuk mengatasi tugas-tugasnya dalam tahap perkembangan karirnya. Individu yang memiliki kematangan karir yang tinggi merupakan keberhasilan dalam tahap menyelesaikan tahap perkembangan tertentu dalam pemilihan karir mengenai masa depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kematangan karir adalah kemampuan individu dalam perencanaan karir sesuai dengan tahap perkembangan dalam eksplorasi serta memiliki informasi tentang karir yang ingin dicapainya. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek kematangan karir. Yang pertama yaitu perencanaan karir, yang kedua adalah eksplorasi karir, yang ketiga pengumpulan informasi, yang keempat pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan dukungan orang tua dengan pengambilan keputusan karir pada siswa SMK. Keterkaitan ini terdapat hubungan positif antara dukungan orang tua dengan pengambilan keputusan karir pada remaja. Dalam hal ini, semakin tinggi dukungan orang tua, maka akan semakin rendah kesulitan remaja dalam pengambilan keputusan karir. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan dukungan orang tua dalam menghadapi masa depan akan mempengaruhi perkembangan anak. Hal membuktikan bahwa dalam pengambilan keputusan karirnya, seseorang remaja dalam hal ini, yaitu siswa SMK, sangat memerlukan dukungan orang tuanya. Jadi dapat kita tarik garis besarnya bahwa dalam pengambilan keputusan karir siswa SMK dipengaruhi oleh orientasi masa depan, yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi.
dan lingkungan, yaitu dukungan orang tua. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan yaitu bab 3 metodologi penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan saya gunakan yaitu penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 di kelas 11 SMK, adapun jadwal penelitian menyesuaikan dengan program keahlian tata boga. Nah, yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling, berjenis sampel random sampling di mana anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi tersebut. Yang keempat yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih hemat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah untuk diolah. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, yaitu atau pengamatan. Yang kedua, interview atau wawancara. Yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Nah, teknik analisis data. Yang ketujuh, kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Terima kasih, hanya itu presentasi yang saya sampaikan. Jika salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.